Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO di mana kita akan belajar melihat data yang masuk ke dalam Google Search Console dan kemudian menggunakan data tersebut untuk membuat konten baru dengan memanfaatkan kata kunci atau keyword yang masuk ke dalam Google Search Console namun belum mendapatkan posisi yang bagus. Sekarang kita masuk dulu ke dalam Google Search Console dan kemudian kita masuk ke bagian performa. Di sini kita ambil propertinya dulu, kemudian kita masuk ke dalam performa dan kemudian laporan lengkap. Dan kemudian Anda bisa sortir ini menjadi 1 bulan terakhir, namun saya ingin melihat data yang lebih banyak, jadi saya gunakan 3 bulan terakhir. Dan kalau pada pelajaran sebelumnya kita bisa melihat query yang masuk ya seperti ini, dan kemudian kita gunakan query-query yang kliknya belum banyak, di mana query-query ini berdasarkan populer dari kata kunci yang banyak diklik. Jadi kata kunci yang banyak diklik kita bisa lihat jumlahnya dan kata kuncinya adalah ini. Namun sekarang kita pendekatannya agak beda, kita menggunakan halaman populer, di mana halaman populer tersebut mendapatkan klik seperti ini ya, kliknya ini dan kemudian tayangannya dan kemudian kliknya. Biasanya yang kita lihat di sini ada 2 cara. Pertama adalah yang populer. Populer kita akan pelajari sekarang. Dan kemudian selanjutnya adalah yang berdasarkan tayangan. Ini tayangannya tinggi, tapi kenapa kliknya sedikit? Kan logikanya kalau tayangannya tinggi, kliknya adalah kliknya banyak, dapat klik banyak ya. Tayangan itu ketika orang cari kata kunci tertentu dan kemudian dia nyangkut ya masuk ke dalam masuk pencarian, tapi kenapa dia nggak diklik? Biasanya posisinya masih di belakang atau masih di bawah. Jadi tidak begitu terlihat oleh pencari informasi. Namun kita akan gunakan dulu yang cara menggunakan halaman populer. Kita masuk ke sini nih. Oke, halaman populernya kita lihat dulu websitenya nih. Kita bisa lihat, buka di tab. Nah ini adalah websitenya, halamannya berupa artikel. Halamannya berupa artikel dan artikelnya ini dioptimasi dengan baik ya karena dia bisa mendapatkan hasil pencarian. Oke, ini kita klik di sini. Dan kemudian kita masuk ke bagian query, ini kan halamannya ini. Kita masuk ke bagian query. Nah, query-nya kita bisa lihat nih. Yang paling banyak dapat klik adalah kata kuncinya ini dan kemudian ini. Dan di bawah ini dia ada tayangan tapi dia nggak ada yang klik. Nah untuk kebutuhan itu biasanya karena memang kontennya tidak sesuai ya. Di sini kan dia Promik adalah minuman probiotik terbaik. Nah sementara di sini adalah minuman probiotik tapi dia orang nggak cari Promiknya. Oke, kemudian di sini ada lagi minuman probiotik apa saja, probiotik, Promik probiotik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita bisa memanfaatkan yang dari kliknya kosong ini dengan artikel ya. Jadi kita bisa ambil kata kunci ini menjadi artikel, misalkan minuman probiotik. Kita bisa gunakan kata kunci manfaat minuman probiotik dan kemudian nanti diarahkan ke produknya. Produknya adalah Promik. Jadi itu nanti bisa dimanfaatkan dan kemudian selanjutnya untuk Promik tidak menyangkut ya karena terlalu jauh, bisa dicari varian yang lain. Kemudian bisa minuman probiotik apa saja, kita bisa gunakan artikel misalkan minuman probiotik apa saja yang bermanfaat untuk pencernaan misalkan seperti itu. Nanti kemudian diarahkan ke produknya adalah Promik ya, tinggal dibuat saja artikelnya dan kemudian Promik probiotik cocok untuk apa gitu ya, kita bisa gunakan kata kunci itu. Kemudian probiotik minuman dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ini kata kunci ini bisa dieksplorasi lagi lebih lanjut. Dan kemudian kita masuk ke cara kedua. Cara kedua sama, kita masuk ke dalam laman di sini. Tadi kita lihat tayangannya tinggi tapi kliknya rendah. Ya, tayangan tinggi tapi kliknya rendah. Kita lihat di sini yang ini tayangannya 1456 tapi kliknya cuma 36, dikit banget ya. Sementara tayangannya tinggi, ini juga tayangannya tinggi, kliknya
rendah, paling enggak harusnya ya 50 ya, paling enggak 50 dapat. Ini cuma 7 tayangannya 706, kliknya 50. Dan ini biasanya juga kata kunci yang dipakai itu populer, banyak dicari orang, jadi tayangannya lebih tinggi. Oke, kita langsung masuk aja ke sini. Sama nih, kita lihat dulu halamannya. Kita lihat dulu halamannya di sini. Oke, ini adalah halamannya, di mana ini adalah halaman produk ya. Halaman produk berarti artikelnya belum bagus atau belum ada artikel yang membahas tentang keyword ini. Jadi kita bisa gunakan keywordnya nanti ya, kita bisa eksplorasi. Kita masuk dulu ke sini ke halamannya. Dan kemudian kita masuk ke query. Manfaat Promik tentu saja sudah ada, cara buat biang Promik bisa diperbanyak, artikel cara membuat biang Promik, dan kemudian nanti di sini kan ada nih cara penggunaannya. Di sini cuma dieksplorasi aja cara buat biang Promik, dan kemudian nanti diarahkan ke produknya. Dan kemudian Justpro apa gitu ya, bisa ditambahkan kata kunci artikel-artikel yang lebih banyak lagi, karena di sini cara buat biang Promik lumayan banyak tayangannya, berarti banyak yang cari ya, cuman dia kliknya cuma sedikit. Jadi kita perlu perbanyak lagi artikel-artikel terkait dengan cara membuat biang Promik dengan menggunakan varian-varian judul ya, cara membuat biang Promik yang benar, cara membuat biang Promik untuk kesehatan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini biang Promik sebetulnya diarahkan saja untuk ke pembuatan Justpro dan lain sebagainya. Kemudian Justpro adalah ini sama ya, dan kemudian manfaat Justpro juga sama, dia dieksplorasi cara membuat Promik, ini bisa dieksplorasi lagi. Meskipun sebetulnya isi artikelnya bukan terkait cara untuk membuat biang Promik ataupun mengajarkan cara untuk membuat biang Promik atau mengajarkan cara membuat Promik, melainkan kepada informasi dari Promik itu sendiri apa, biang Promik itu sendiri apa, dan bagaimana kemudian mengolah Promik itu menjadi Justpro. Karena kan Promik ini adalah merupakan biangnya itu sendiri ya, biang dari probiotik. Dan kemudian Justpro Promik ini masih belum ada yang klik, bisa diperbanyak lagi. Promik adalah bisa dieksplorasi lagi. Promik probiotik, minuman untuk kesehatan, dan seterusnya itu bisa dieksplorasi lebih lanjut lagi. Jadi nanti dia akan mendapatkan hasil yang lebih bagus, karena ini query ini atau kata kunci ini memang sudah pasti dicari orang, sudah ada orang yang mencari, pasarnya udah ada, tinggal kita suguhkan kontennya, dan kontennya sendiri sudah ada sebetulnya yang minat. Nah, kita akan perbanyak lagi pintu masuknya dengan menggunakan kata kunci yang lebih bervariasi lagi, menggunakan kata kunci utama yang ada di sini. Jadi Justpro adalah itu bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa artikel yang membahas tentang Justpro, manfaat Justpro, dan seterusnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nanti juga masuk ke sini manfaat Justpro, dan Justpro adalah satu bagian, nanti bisa dieksplorasi lagi menjadi artikel-artikel yang nanti ujung-ujungnya adalah menjual produk dari Promik.